Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini kalau kita lihat ya, Fear and Greed Index ini turun lagi ke 29 dan market cap ya untuk semua kripto ini terjadi koreksi 0,12% ya dan sekarang berada di 2,67 triliun dolar ya. Tapi di sini untuk per 7 hari ini data ini menunjukkan teman-teman ya ada pemulihan atau bisa dibilang lagi grow up lagi nih ya. Kemarin penurunannya yang cukup dalam itu reject lagi, kecuali ada beberapa koin yang baru ya kayak kemarin kalau saya nggak salah Om ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dia terjadi koreksi dan orang-orang mengatakan itu rug pull teman-teman ya, karena ini turunnya hampir 100%, 98% teman-teman ya. Dan per video ini saya buat ya, si Om ini atau mantra ini teman-teman, dalam 7 hari dia sudah dump sekitar 90,41% ya. Sebenarnya sih di 2 hari yang lalu, kemarin subuh ya kalau saya nggak salah, itu liquidnya parah yang lain teman-teman ya, karena sekali lagi hampir 100% penurunan. Tapi mulai grow up lagi, tapi ya kemarin dumpnya sampai 0,4, sekarang 0,6 ya, kira-kira seperti itu. Nah, aset-aset seperti ini teman-teman ya, apa ya, yang menunjukkan ya kripto seperti ini ya, padahal mantra coin ini atau Om ini bagus teman-teman ya, posisinya dari 5 dolar lebih ya sampai ngedam seperti itu. Ada yang bilang Luna 02 lah, tapi whatever itu teman-teman ya. Di video kali ini saya mau update terkait ya koin-koin yang diizinkan oleh CFX ya. CFX ini adalah pengelola bursa kripto di Indonesia yang ditunjuk Bapepti ya sebagai pengelola bursa kripto di Indonesia ya. Jadi kalau nggak ada di daftar CFX ya, exchange itu ya belum aman menurut negara atau menurut regulasi. Nah, di sini dia sudah update koin, teman-teman ya. Dan ini menarik banget ya, karena di sini CFX ini sudah rilis sekitar 1.374 aset kripto yang sah diperdagangkan di Indonesia. Yang sah dalam arti di luar ini tidak sah atau masih ada potensi scam. Tapi ada beberapa aset kripto ya yang saya kurang setuju karena tidak ada di daftarnya ya, kira-kira seperti itu. Dan apalagi kalau bukan Pi Network ya. Jadi saya mau bahas, sebenarnya saya sih belum setuju ya dengan ini. Kenapa? Karena si FX ini teman-teman, dia kalau dia merilis daftar koin yang sah di perdagangan di Indonesia, itu by update, karena setahu saya hanya 500-an koin ya. Sekarang itu sekitar 1.374 koin ya. Jadi kemungkinan akan ada nanti update untuk Pi Network ya, karena ini saya sudah buka dokumen dari CFX teman-teman ya. Jadi di sini penetapannya ini PT CFX ini menetapkan daftar aset kripto ya yang memang sah di Indonesia, dan ini ada di pasal 1 di daftar aset kripto ya, di undang-undangnya. Daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dan kedua ini pasal 2-nya ketentuan lain ya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan, kira-kira seperti itu. Tapi intinya di sini isi dari surat ini teman-teman ya, apa ya, aset-aset yang tidak terdaftar di sini itu tidak sah. Nah, setelah saya cek teman-teman ya, ini filenya banyak soalnya ya. Bentar. Dia update-nya by abjad soalnya ya. Bentar. HI. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kali sini PP02 ini sah teman-teman ya, karena ada di dalam daftar. Kalau saya lihat yang lain PP Fork ya itu terdaftar, itu bisa lah ya, sah lah di Indonesia. Tapi di sini yang saya lihat ya, Pi Network ini nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman nanti cek lagi ya. Saya sertakan link file ini di deskripsi, nanti kalian cek lagi. Siapa tahu saya keliru ya. Soalnya di abjad P ini mana ya? Nah, di sini ya.
Nggak ada Pi Network ya dari Palapa ya, Palete dan lain-lain. Coba tadi teman-teman cek lagi nih, ada nggak ya? Karena saya cek di sini kan by update ya, nggak ada loh, nggak ada Pi Network. Apalagi kalau dilihat tickernya PI itu nggak ada ya, Pi. Jadi kenapa nih? Ada apa nih? Apakah karena baru listing? Ya semoga saja ya, semoga saja mungkin karena Pi Network itu apa namanya baru listing, jadi belum terupdate ya di website resmi atau di dokumen resmi eh, apa namanya CFX. Kira-kira seperti itu. Kenapa CFX ini sangat-sangat penting, teman-teman ya? Karena CFX ini bukan ini bukan BUMN ya. Itu berita baiknya itu sih. CFX ini bukan BUMN. Dia menjadi pengawas bursa kripto yang ditunjuk oleh Bapepti ya. Jadi dia bukan BUMN. Bisa saja suatu saat CFX ini diganti ya, kira-kira seperti itu, diganti dengan pengelola bursa lainnya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk exchange pun dia yang regulasi ya, dia yang awasi nanti. Terus begitu juga dengan koin. Tapi pengaruhnya itu bisa sangat besar, teman-teman. Jika untuk orang-orang awam melihat aset-asetnya tidak ada di daftar yang ditunjukkan oleh CFX ya, ini akan menjadi ya jadi momok tersendiri lah teman-teman ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu ya. Tapi menurut saya kalaupun Pi Network tidak ada di dalam daftar ini teman-teman ya, daftar eh, koin-koin yang sah di Indonesia, walaupun nggak ada teman-teman, tapi bukan berarti scam ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini diupdate terus. Dulu itu cuma 500-an, sekarang sudah 1.300-an. Dan bukan cuma itu, Pi Network juga ini sudah termasuk di list ya, bahkan sekitar bahkan di posisi 25 ya, 100 besar lah untuk di coin market cap ya. Dan kalau kita lihat juga banyak exchange besar ya yang sudah melisting Pi Network ya, kira-kira gitu. Dan ini mulai terjadi grow up lagi ya, karena Pi Network signifikan kemarin kenaikannya ya. Untuk di sini kalian bisa lihat exchange besar yang sudah melisting Pi Network. Dan kalau kita lihat untuk kenaikannya pun ya, dalam 7 hari ini grow up-nya tinggi banget, 27,75% ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan panik teman-teman ya, kalau nanti kalian lihat daftarnya, daftar dari kripto yang sah diperdagangkan di Indonesia itu nggak ada Pi Network. Jangan panik ya, biasa aja, karena ingat CFX ini selalu mengupdate ya. Mungkin di 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan Pi Network itu sudah ada di dalam listnya. Kira-kira seperti itu ya. Soalnya banyak yang menggiring opini, katanya kalau nggak ada di daftar-daftar yang sah di Indonesia itu ada potensi scam ya. Tapi menurut saya itu kayaknya jauh dari itu ya, karena si FX juga ini baru, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ada update lain lagi ya. Kira-kira sampai di sini teman-teman, gimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komen kalian yang terbaik ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.